Sarip, pemuda kampung berusia 30 tahun, tampang pas-pasan. Sehari-hari, dia bekerja di kandang ayam milik Juragan Sapno di ujung desa mepet hutan angker. Dulu, Sarip ceria, tapi sejak Yanti, mantan pacarnya, menikah dengan orang kaya dari kota, hatinya pun beku. Iya, Sarip ditinggal nikah karena nggak punya apa-apa, nggak punya motor, apalagi rumah mewah. Setelah itu, Sarip berubah pendiam dan juga pemurung. Malam itu, saat Sarip duduk sendirian di gubuk kandang, ditemani kopi hitam, tiba-tiba muncul bau aneh. Dari kabut yang turun perlahan, muncullah sosok perempuan yang cantik berbaju putih pudar. Muncul dari balik kabut, dia berjalan menghampiri Sarip. Namanya Sri Mulyani, usia sekitar 20 tahun, wajahnya pucat tapi cantik. Dia menyapa Sarip seolah mereka sudah kenal lama. Saat ditanya Sarip, dia mengaku masih satu kampung dengan Sarip. Sejak malam itu, Sri selalu datang, duduk di samping Sarip sambil membawa makanan, kadang pisang rebus, kadang nasi goreng. Mereka pun ngobrol soal hidup, cinta, dan juga kesepian. Sarip mulai berubah, wajahnya yang biasanya selalu suram, kini berubah cerah. Warga pun bertanya-tanya, tapi nggak ada yang tahu kalau Sarip sedang jatuh cinta. Ibu-ibu kampung pun mulai berbisik. Mereka memberitahu Sarip, dulu ada perempuan gantung diri di hutan pohon jati. Katanya dia diselingkuhi dan arwahnya belum tenang, tapi Sarip tidak peduli. Tiap malam, Sri selalu bercerita, katanya dia tinggal di dekat hutan jati. Rumahnya tinggi dan sepi. Tiap kali Sarip bertanya alamat lengkapnya, Sri hanya tersenyum dingin. Tapi malam itu ada yang beda. Sri datang lebih cepat dari biasanya. Dia tidak banyak bicara, matanya berkaca-kaca. Dia bilang dia senang bertemu dengan Sarip dan Sarip pun bingung. Sri berdiri pamit pulang, tapi perasaan Sarip tidak enak. Jantungnya berdetak kencang, hawa di sekitar mendadak dingin. Karena penasaran, Sarip pun memutuskan mengikuti Sri dari belakang. Dan diam-diam, Sarip pun melepas sandalnya agar tidak bersuara. Malam itu, Sarip pun mengikuti Sri sampai ke dalam hutan jati. Tiba-tiba, langkah Sri pun terasa lain. Saat Sri berbalik, menatap Sarip, matanya kosong dan wajahnya pucat. Tanpa aba-aba, tubuh Sri melayang naik ke udara. Rambutnya terurai bersama angin malam. Kakinya tidak menyentuh tanah dan matanya memutih. Lalu dia mengeluarkan suara tawa yang aneh. Soleh yang melihat adegan ini pun pingsan. Dia ambruk, tak sadarkan diri. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di jalan setapak menuju hutan jati. Sarip dipopong ke rumahnya yang hanya dihuni ibunya. Wajah Sarip pucat, matanya tertutup rapat, tubuhnya dingin. Ibu Sarip tampak menangis sambil memeluk anak satu-satunya. Dia tak tahu apa yang sedang menimpa bocah itu. Sejak malam itu, Sarip tak pernah benar-benar sadar. Tubuhnya hanya terbaring lemah, kadang merintih pelan menyebut nama Sri. Dukun kampung pun dipanggil dan setelah melihat Sarip, dia hanya menggeleng. Dia berkata Sarip kena sawan. Hari demi hari pun berlalu, hingga perlahan Sarip pun sudah mulai normal kembali. Sesekali terselip rasa rindu akan hari-hari bersama Sri. Sarip hanya bisa memandangi hutan jati dari balik jendela kamarnya dengan perasaan rindu dan juga sedih. Sementara itu, di pucuk pohon jati, Sri tak pernah lagi menampakkan wajahnya yang cantik. Sosoknya duduk diam dengan pakaian lusuh. Ia tak menangis lagi. Ia hanya memandang kandang ayam tempat Sarip bekerja, seolah menyimpan rindu yang tak pernah bisa sampai.